Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan 3 engkong-engkong kosong untuk kita isi. Langsung saja kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ini dia bintang tamu kita. Halo Pak Jami. Halo Om. Kalau di kepercayaan gue sih, memang meyakini ada hal tersebut gitu ya. Iya, Tapi juga ya jangan dikit ada apa dihubung-hubungin ke sana dulu. Gitu. Betul. Mungkin karena gue capek kali. Nggak lama dinding kamar tempat gue nginep itu ada yang apa tuh? Senam. Itu di satu hotel di Solo juga. Karena kita semua rombongan di situ. Pak Jokowi nggak waktu itu? Apa? Pak Jokowi belum lahir. Apalagi punya ijazah belum. Putusannya apa keputusannya? Si anak bapak ini nginjek anak setan. Masa setan? lu nginjak lu sendiri? Nah ini kan aneh. Masa lu gini? Injek. Iya kan sering di rumah sakit. Wah, di rumah sakit yang paling serem itu ruang administrasi. Pas bayar. Gue tuh pernah ngangkat kisah horor, hutan gundul dicukur setan gundul. Wah, siapa lagi? Oh, lo lagi di luar negeri dan lo mengalami pengalamannya itu di Cina waktu itu. Iya. Vampir ya? Bentuk vampir nggak? Nah, aku tuh nggak tahu loh. Itu dari Jogja itu. Kenapa tuh? Nah, kenapa tuh? Kenapa tuh vampir dari Jogja tuh? Apa dari Jogja? Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan 3 engkong-engkong kosong untuk kita isi. Inilah engkong-engkong kosong. Akunya mana? Yeah. Akhirnya kita kembali lagi dengan formasi utama kita. Ada Om Indro, ada Pak Jarwo, dan ada Bang Arif Dedo. Emang lu pernah syuting tanpa gue? Pernah kemarin. Kemarin, episode 3 sama episode 4. Kalau datang lagi. Gue tanya. Kita iseng. Nggak usah ngajak Arif Didu sekali-sekali gitu. Gitu. Kata Coki lu sakit katanya. Sakit katanya, lu sakit. Orang ada Bang Parto yang gantiin lo kemarin. Gue di rumah gue tanya dia, kapan lagi nih? Belum nih katanya. Oh, Parto lu. Syuting film mulu nih Mas. Yowis, bukan mah. Iya, tapi Bang Arif Didu kita kasih tepuk tangan dong. Filmnya banyak banget Bang. Gokil. Walau bagaimanapun namanya engkong-engkong, setiap kita mulai kita harus ada cek kesehatan. Iya. Jadi langsung aja nih kita panggil dokter kita langsung. Selamat pagi. Aduh, Pagi. Selamat pagi. Waktu dia nggak ada, dokter juga nggak ada loh. Iya. kemana tuh kita? Kenapa ya? Kenapa? Jadi Iya. katanya tadi Pak Jarwo di backstage katanya beliau asam lambung. Kasih tips dong. Oh, Siap. iya. Bukan umpan lambung lu. Pemain bola. Mah ya, radang lambung ya. Radang Itu lambung. memang biasa pada orang-orang yang suka lupa kalau makan ya. Langsung minum kopi itu nggak boleh kalau misalkan Tapi aku baru kalau makan nggak suka lupa. bagus. Bukan maksudnya gini. Tadi kan kalau suka lupa waktu makan, berarti ketika kita makan lupa gitu. Nggak lebih ke nggak tepat waktu gitu loh. Waktunya yang Nggak- lupa. Rame Bukan kalau dipanjangin makannya. rame nih. Maksud gua mancing Yang tapi bikin nggak rame itu situ. Udah kompak, umpannya nggak diambil anjing. Waktunya yang lupa. Kenapa Bang Arif? Kenapa? Kenapa? Ada apa? Udah lu resah amat lu. Enggak, saya bilang nggak bisa saya di sini nih. Wih, sibuk. Oh, lu baru nolak tawaran film. Ya gimana sih orang dari Gokil. sini? Gokil. Tapi itu Nggak bisa belain terjadi. sini Lo loh. belain sih daripada film. saya. Jadi tolong PH Bang Arif di band ya. Enggak gitu. Oh, nggak Cari gitu. waktu yang lain. Enggak, tapi maksudnya. benar dia memang sering di calling. Iya. Jadi Iya, tapi dong. dia mentingin sini tuh. Calling dari polsek mana tuh? Mau di BAP itu. Enggak. Saking sibuknya ya jadi sampai GERD loh, luar Sampai biasa. GERD. Tapi sampai dada Bukan Bukan dia. saya, bukan Saya dong. Dia nih.
Kan dikasih tahu tadi. Iya, Opa Jarwo. Iya. Oh iya, Opa, maksudnya opa. apa Jarwo? Itu mungkin gara-gara mungkin tadi pagi itu belum sarapan. Nah itu dia kok harus sarapan dulu memang, jangan langsung kopi dulu, apalagi dicemilin. Ya nggak boleh. Soalnya kan Pak Jarwo bukan luwak ya. Mohon maaf. Musang. Musang. Ya udah, Iya. kita bisa cek tensinya engkong. Ah boleh. Ada di sana. Sebentar. Coba dicek Baik, dulu. baik. Atau mungkin Saya karena ambil tensinya dulu darah ya. tinggi juga berpengaruh juga kali nggak sama Tensi, cek ini asam lambung ya. Wah, gue sih kurang tahu Kongnya karena kan expertnya. Nah ini dia sudah datang. Iya, tenang, aku bawa Mana tensinya. sini dok? Iya, boleh. Mungkin boleh. Indah di sini aja dulu sebagai. Yang Kalau- gua sehat kayaknya, saya doang yang sakit kayaknya. Iya, tapi kalau Kong Indro sama Sorry. Tadi kan keluhan gua asam lambung, lu keluhan lu apa? Kalau dia doang biar diperiksa Enggak, dokter nih. gini. Ini masalahnya kita harus ada pemerataan. Bangsa ini tidak berkembang karena nggak merata. Oke. Ya. Jadi gini, untuk ratanya dari yang pertama dulu aja. Oke, boleh. Langsung Nggak akal. masalah langsung akal. sakitnya. Modus semua nih. Modus semua biar bisa dipegang dokter. Dok, Ya. tes tertulis aja dok. ini. Nah, nggak apa-apa sambil ngobrol aja, aku sambil ngecek tensinya Iya, ya. dok ya. Santai aja. Normalnya santai kalau tensi darah tuh berapa sih dok? aja. 120/80 normalnya. Nggak bisa kurang itu dok ya? Nggak bisa, Nggak bukan bisa. ditawar, bukan gitu konsepnya. Lu kata beli duku, bukan ini. Enggak, Apa sih dia? Apaan sih? Tapi ini fun fact ya, Indah nih emang real dokter. Dia udah dapet lulusan dokter umum ya. Dan ini jadi yang dia lakukan ini Dengar, real, dengar. bukan gimmick ya teman-teman ya. lagi dengerin lagu. Silakan. Dokter, Susah emang kongkong susah. itu yang diremes yang itu kalau Idul Kurban ya, ada dari kambing ada tuh. Beda. Torpedo. Torpedo. Jangan diganggu loh, Pak Jarwo ini lagi Dia nggak bener. dengerin. Udah lu diem. Kita omongin juga nggak apa-apa dia. Dok, giliran Pak Jarwo di leher ya ini ya. Berisik nih, berisik banget. Sini lu. Ya itu tenggorokan. Iya biar lu diam. Lu yang bisa diam. 160/80. Ini orang. 160/80. Engkong dapat obat darah tingginya nggak kemarin ada dokter? Oh, itu tinggi termasuknya? Ntar aku siapin. Lagi kayaknya emang lagi ya. Tapi emang Tapi sebelumnya atasnya ya, bawah atasnya sih tinggi. normal. Tapi biasanya minum. Bawah Ada mana? obatnya? Bawah mana? Ada. Woi, bawah mana? Ada ya? Yang ditanya tensi darah tuh yang atas. Udah, Yang bawah jangan dibawa ke sini. Makanya tadi yang atas tinggi. Iya. Yang bawah emang normal biasa. Iya bawahnya. Tapi Aku mah nanti nggak pernah ngelebihin gede atau kecil atau tinggi. Enggak, aku normal. Apa adanya aja ya, apa adanya. ya udah nanti kabarin aku aja ntar kalau enggak aku kirimin obatnya Iya, ya. terima kasih. Oke, nah sekarang nih langsung Iya. ke pasien kita Oke selanjutnya. boleh. Ya. Sana dong, lu sini. Sebelah sana. Orang kalau grogi kan begitu, jangan marah-marah gitu nggak sih? Ya. Bisa keluar dulu nggak, Pak? Apa urusannya? Ayo pasien selanjutnya. Si pindah. Tadi gua geser lu kagak boleh. Nah, itu pindah ke sono. Minggir dong. Gimana ini? Bakal ada berita. Emang rusuh nih. Aduh, Pak Asmuni. Awas dong. Nah, Yeay. ini padahal cuman GERD doang loh. Bukan, saya bukan sofa di sini nih. Iya. Dok, mau usah dites langsung doain aja. Aduh jangan. Aja nih. Jangan dong. Emang doa bisa nurunin tensi darah. Coba ini aman lah ini. Yang belum diperiksa. Sabar. Sabar semuanya. Gajiin. Udah gini dah. Ayo kita taruhan tinggi atau rendah. Ayo kita taruhan tinggi atau rendah. Feeling gua mah rendah dia. Kemarin terakhir kan rendah. Rendah Lagi dia. rendah. Segala tensi darah orang di paruhan. Gini Tapi dong. feeling lo Bang. Rendah kayaknya deh. Rendah sih kayaknya. Terakhir sih rendah. Mau ikut cepet deh. Kenapa lu mah kagak ikut dong? Lu Kan ikut lu kan dong. ininya. Lu yang Kali aja menang. Pinggiran gocap. Dokter. nggak bisa. Pinggiran lagi. Rendah kan? Enggak, kali ini malah tinggi juga. Ini ada kenapa ya pada tinggi habis minum kopi berapa gelas ini? Parah ya? Kongkong. Atasnya 140, bawahnya sih bagus 70. Berarti gua doang yang normal nih ya? Coba ya. Tidak secepat itu. Belum. Lu jangan-jangan nggak ada lah.
Deg-degan apa deg-degan? Kayak ada angka. Diem aja. Angkanya kagak ada. Biasanya saya itu normal biasanya 120. 120. Kok ke dokter bisa 140? Malah gombal. Orang mah kalau ketahuan tinggi mah prihatin ya, malah gombal anjir. Apa Pak, biasanya emang Lu aja. kalau misalkan lagi deg-degan atau lagi apa itu bisa mempengaruhi hasil tensi. Makanya kadang diulang 10 menit setelah. Diulang 10. Oh iya, lu abis ngaca ya tadi? Deg-degan dan Oh, main dia sendiri. Lu mau Oke. periksa nggak? Boleh dong? Iya, iya. Kan normal kayaknya ya? Coba yuk. Ya udah, yang terakhir dah. Bang Coki mau. Enggak, oke, cukup lah saya. Takut ya, takut. Takut darah tinggi. Kamu juga. nanti tinggi juga anjir. Dok, persiapan langsung dok ini. Ya abis ini langsung dapat kacang hijau nggak? Waduh, Emang donor darah? itu kalau imunisasi nggak sih? Iya. Ini beneran, Kasih Cuk? hadiah. Enggak, alatnya beneran. Kenapa sorry ya? Kenapa giliran Bang Arif lagunya Kenapa horor? iya sih? Anjir. Lagunya Yang boleh ceria yang gitu. menyenangkan. Yang ceria dong. Jangan-jangan faktor lagu tadi. Semuanya Bisa dari jadi, ini. bisa jadi. Coba lagunya yang ceria dong. Coba. Yang Nah, ini coba kita lihat. yang menenangkan Mozart, mungkin Mozart. Kagak ngerti. Kok sedih sih? Mau sentimen yang main musik dah. Berarti tadi Om Indro lumayan tinggi, Pak Jarwo lumayan tinggi. Tinggal sekarang kita lihat nih Bang Arif nih. Tadi kita berdua dipegang tangannya. Dengerin lagu. Dengerin lagu. Silakan. Aja menang. Jijik dia sama gua. Jangan dipegang. Kagak, kayaknya lu yang... Enggak kekenjangan nih. Enggak, emang gitu. Emang begitu Bang Arif? Emang lu gak pernah check up sebelumnya? pernah gua. Terus lu kalau tahu sakit atau enggak bisa dari... Ada tagihan terbayar apa enggak? Kalau itu udah tenang kan hidup. Bagus, ini 120 per 8. Berarti lagu. Berarti lagu. Udah boleh pulang nih ya? Udah, belum, masih syuting ini. Masih Opening doang. syuting. Yaudah, Indah, thank you banget ya. Oh, udah nih. Mungkin iya, dibantu diresepin aja obatnya buat Boleh. berarti nggak Nanti aku normal resepin dia. ya. Iya. Kita begitu dekat ini kita langsung tinggi. Dia kagak. Ya. Nggak ada perasaannya sama sekali berarti. Lu sih kelamaan kiloto. Kenapa bawa celok? Ya, udah pokoknya sehat-sehat ya Ongkong. Nanti Iya, aku resepin dokter. obatnya ya. Terima Ya, kasih. ya, dok. Semangat ya Bang Cok. Ya udah. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Indah Kus dong, guys. Ya udah kalau gitu langsung Bisa aja. nggak kalau acara ini cuma meriksa aja sama dokter itu? Mohon maaf itu ke puskesmas lagi. Kenapa sampai ada campersnya kalau kayak gitu? Anyway, kan kita kan ngecek kesehatan. Kali ini bintang tamunya ini adalah salah satu orang yang pertama kali di YouTube bikin channel cerita horor. Langsung saja kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ini dia bintang tamu kita. Halo Pak Jarwo. Halo Om. Kenapa tamunya dihubung-hubungin sama muka kita ya? Horor-hororan. Di sini aja, Pak, biar lebih dekat. Nah, Oh, nginjek tanah aman. horor kan masa gua ngundang Bukan hantu. dianya. Tapi sebelumnya Bang Arif pernah ngelihat sosok abang ini nggak? Pernah sih harusnya di YouTube kan. Iya betul. Dia yang nemenin gua lagi zaman pandemi butuh hiburan kan. Ya. Ke YouTube salah satunya dengerin cerita-cerita horor. Oke, channelnya apa? Masih inget nggak? RJL5 ya kan. Pak Jarwo pernah? Pernah ke rumah gue juga. Iya, maksudnya ke rumah Pak Jarwo. Ngapain? Dia bikin konten dia. Oh, cerita horor. Kok langsung ke kuburannya sih? Rumah gua, kuburan apa udah mati ya bang? Maksudnya, Rumah gua dia. maksudnya gimana? Syuting. Lu ke rumahnya Pak Jarwo? Gua ke rumah Lah Pak iya Jarwo. dia ke rumah gua, masa gua ke rumah dia? Pantesan tinggi. Pantes tinggi lu. Tinggi. Lu lewat di sini ntar lu sakit tingginya lu. Marah mulu. Udah gitu gue dikasih semangka lagi. Oh, lu dikasih semangka. Terus semangka sisa kan dagang buah emang dia. Bulat utuh. Lu bulat. Tapi nggak dipotong, diginin aja gitu. Di meja. Dia makan ya ngagetin aja. Iya, lu sama tamu yang sopan dipotongin kek. Buat dia mau pulang. Oh, oleh-oleh. Duit ditinggal dia. Semangka sisa kan dagang buah emang dia. Duit ditinggal dia. Kalau Om Indro pernah? Aku pernah lihat. Cuman aku lupa ya ininya, tapi pernah lihat beliau ngewawancara orang-orang yang berurusan dengan narkoba. Serem itu.
pernah ketemu dia. Oh gitu. Ya maaf nih, itu rambutnya dicukur apa digaruk sih? Ada garisnya. Mana? Ini yang kiri. Ini style anak muda. Itu digaruk gini. Anak sekarang. Oh iya. Lu bisa juga ini diginiin pakai kayak gitu bisa tuh. Bisa. Iya. Keren deh. Ngakar gigi. Apa sih? Langsung aja. Silakan lo perkenalkan diri lo, namanya siapa, channelnya apa, mungkin. Ya. Tapi sebelum itu nih fun fact dulu ya. Ya. Aku tuh sering banget nonton Om Indro waktu masih kuliah gitu ya. Entar dulu saya dari dulu loh. Manusia biasa loh. Bukan. Gak ada hubungan sama horor. Bukan. Bener-bener menghibur banget film-filmnya. Dan Pak Jarwo waktu lagi mau nyari arti kehidupan, nonton beliau tuan tanah loh Pak. Nah kalau Bang Arif, Ya. sekarang banyak banget kan film-film bioskopnya ya. Betul. Tapi pertanyaannya kenapa sering mati ya Bang? Oh iya, kita tanya dulu, kenapa Bang lo peran lo banyak yang lo mati? Tapi itu gua anggap sebagai apa nyebutnya? Bilang lu kalau mati. Belum di film. Di film Bang, di film. Mungkin Iya. nggak semua aktor bisa mainin itu karakter yang mati itu kali ya. Tapi kenapa gue? Kenapa tuh? Jadi bau bangke. Jadi namanya adalah Oh ya, jadi RJ5. Jadi kita tuh suka angkat kisah-kisah horor, folklore, budaya gitu. Jadi harapannya bukan hanya kasih hiburan, tapi juga kita ngangkat nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia gitu. Pak, mau tanya ini RJL 5 tuh artinya apa itu? bagus. Jadi banyak banget yang kalau ketemu saya gitu Pak, di jalan gitu manggilnya, woi ada Bang Rojali gitu kan. Oh, RJ Rojali. Bang Rijal gitu. Sebenarnya sih bukan gitu. Itu siapa tuh Rojali sama Rijal itu? Sama gue juga nggak tahu sih. Pak, siapa itu siapa? Panggilnya Rojali. Jadi ya itu ini aja sih asumsi dari yang nonton gitu. Padahal RJ itu sebenarnya kepanjangannya Raja Wali 5 gitu. Jadi kan dikisahkan burung Raja Wali itu burung yang terbang tinggi gitu. Tapi dalam hidupnya itu ada masa-masa sulit. Dia cuma punya dua pilihan antara hidup atau mati. Nah ketika burung Raja Wali itu ingin melewati masa-masa sulitnya, dia harus berganti paruh, terus kulit, kukunya dengan rasa sakit yang luar biasa. Nah setelah dia bisa lewat, burung Raja Wali bisa terbang tinggi lagi. Nah itulah RJL, ketika kita terbang tinggi, dasar kita 5 sila Pancasila gitu. Tuh, lu kapan ganti kulit? Kan dia bukan Raja Wali, Bang. Kira aku ular. Lah, Terus nama asli lo berarti? Fajar Aditya, Fajar Aditya. Background pendidikannya? antropologi. Oh. Dan itu Emang karena sesuai. itu antropologi. Antropologi itu ilmu apaan? Ayo. apa? Ilmu Iya apa? antropologi. Antro apa? Antro. Wah. Antro siapa? Engkongpedia. Antropologi adalah studi ilmiah tentang manusia secara holistik, mencakup aspek biologis, sosial, dan budaya, baik di masa lalu maupun masa kini, untuk memahami apa artinya menjadi manusia, bagaimana kita berevolusi, dan mengapa ada keragaman budaya di seluruh dunia. Gimana? Jadi keisi kan? Tapi lo berarti S1, terakhir pendidikan S1 atau S2? Nah S2-nya yang antropologi, S1-nya? S1-nya administrasi negara, FISIP juga. Gokil. FISIP UI dan S2-nya ngambil di Antro di UI ya? Antro lagi UI. Kok bisa sih dari administrasi ke antro? Adek kelasnya kasino nih S1-nya. Iya sama Om negara juga Om. Gokil. Jadi dulu pas gue di kampus itu kayak ngebayangin gitu ya, bisa nggak ya jadi kayak Om Kasino, Om Dono gitu, Om Indro gitu. Ya ternyata muncul juga di layar TV. Tepuk tangan dulu dong. Nah, tapi kan background pendidikan lo kan nih S2, lo ngambil FISIP lagi, abis ngambil FISIP lo ngambil antropologi lagi. Tapi kan kerjaan lo yang sukses lah bisa dibilang sampai saat ini, yang channelnya juga berapa subscriber lo sekarang? Udah 5.500.000 berapa? 5.500.000 ya, rata-rata views 1 jutaan lebih gitu. Ini kan ceritanya kan tentang ngebawa yang tadi lo bilang ya, folklore, cerita horor apa. Sering dikira anak indigo nggak? Sering banget tadi aja pas di luar langsung ada yang bilang kan. Nanti buka mata batin dong mas. Setiap tempat baru pasti begitu. Iya. Di sini ada hantu apa Boleh ya? nggak tolong dibuka mata? Hatinya dibuka ya. Tapi ya, Tapi aslinya memang bisa
Karena seneng dunia horor tuh karena memang punya kebiasaan atau gimana? Jadi emang karena suka nonton film horor dan suka baca cerita-cerita horor gitu. Dan kalau kita nonton film horor di luar kan biasanya ketika si orangnya itu ngeliat hantu, dia itu nggak pergi ke paranormal, tapi dia ke psikolog dulu gitu loh. Oh, kayaknya ada yang salah sama otak gua nih gitu kan. Nah ketika dia malah makin parah ngeliat hantunya, biasanya dilakukan eksorsis gitu. Atau di film-film Thailand. Kalau film Thailand kan horornya itu banyak ngangkat budayanya juga kan gitu. Jadi ketika kita nonton, wah ke Thailand seru juga nih. Bukan nyari hantunya, tapi kayaknya di sini enak nih ada budaya ini gitu. Nah itu sih harapan RJL gitu sih. Makanya tadi lo ada folklore, cerita rakyatnya, ada dari perspektif budayanya. Bener kayak gitu sih. Tapi lo sendiri percaya nggak sama hal-hal kayak gitu? Ya karena apa ya? Kalau di kepercayaan gue sih, memang meyakini ada hal tersebut gitu ya. Tapi juga ya jangan dikit ada apa dihubung-hubungin ke sana dulu gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan ada juga gitu. Betul. Dia makin nengok, lo udah nengok. Kaget gua. Gua lagi tanya sih itu. Rese banget. Kaget gua. Ke situ melihatnya jangan ke gua. Kaget gua. Kalau bercandanya Mas Simon ini udah gila. Wah kacau lo, jangan gitu bercandanya. Tuh, apa aja? Gini aja ya, kita nanti lu yang tunjuk, nanti yang ditunjuk siapapun sama Fajar, ceritain pengalaman bisnisnya. Sepakat ya? Oke. Nah, gitu aja. Feeling lo. Mau kemana? Apaan sih? Gua belum kelar kaget gua. Ngapain? Ntar gue masukin lagi nih. Gua takut ditunjuk, bukan apa-apa. Atau mungkin dari Bang Arif dulu dah. Oh, boleh, Bang Arif dulu dah. Oke. Ya, lo ada nggak Bang cerita-cerita horor Ini gitu? serem nih. Ini barusan. Ya. Gue pernah nginep di Solo di ada hotelnya gue nggak bisa sebut ya. Ya. Ternyata gue tuh tamu satu-satunya pada hari itu. Oke. Sialnya gue taruh di ujung. Oke. Jadi tuh gue ngelewatin kamar-kamar kosong gitu kan. Ini momennya ketika gue udah bersiap istirahat, gue tidur tuh kan mesti matiin lampu ya. Ya. Gue matiin tuh semua tuh. Tidur paling baru 5-10 menit. Gue tidur miring kan. Ya. Nggak pernah kayang gitu, gue nggak bisa tuh. Gue miring ya. Tiba-tiba gue ngerasa ada yang nendang bahu gue nih. Jedak gitu. Kan gelap ya. Gue bangun, gue nyalain. Pikir gue ada orang masuk. Atau siapa gitu. Kosong kamar gue. Kejadiannya jam berapa Bang? Itu jam-jam 12-an lah. Gitu. Gue udah Jam makan 12 siang. siang loh. Malam. Malam. Gue ngapain siang tidur? Iya kali Udah check out, capek. Udah check out tuh. 24 berarti. Iya, gue udah nggak di situ. Udah nih, gue nyalain lampu kan, pikir gue ada orang, ternyata enggak. Terus gue gini, standar lah gue denial. Mungkin karena gue capek kali. Matiin lampu lagi, tidur lagi. Nggak lama, dinding kamar tempat gue nginep itu ada yang apa? Apa tuh? Senam. Gua Bercanda. ada lu juga gangguin. Serius bercanda. Lu tadi gua lagi serius bercandain. Ada yang apa? Ketok-ketok. Geduk-geduk. Geduk-geduk. Duduk. Anjir, secapek ini, denial gue tidur lagi. Akhirnya bunyi lagi, cuma lebih rapet gitu. Dan jadinya gue sampai jam 5:30 nunggu matahari terbit, gue duduk, gue nyalain lampu, gue nggak tidur. Anjir. Besokannya gue tanya resepsionis dong. Oke. Dan begitu gue tanya, Mbak, sorry nih, kamar saya kiri kanan tuh ada penghuninya nggak? Oh enggak, kosong. Hari ini cuma bapak doang penghuninya. Dan resepsionisnya blunder nih. Dia ngomong gini, Bapak dengar apa? berarti bener dong. Berarti ada sesuatu. Iya. Berarti sebelumnya ada kejadian. Oh iya Mbak, itu dinding saya tuh ada yang pukul-pukul. Dia ngomong apa? Itu di sebelah hotel kita memang ada sekolahan Pak lagi renov. Itu mungkin tukang-tukangnya lagi renov. Si anjrit, gue bilang. Tuh, bukan lo. Ini nih, si resepsionisnya. Emosi nggak ada. Dia marah sih. Orang gua lagi. Bukan lu. Bukan lu. Kalau monyet baru lu marah. Gua ke mbaknya. Bilang-bilang Ya dong. ini gua bilang. Ini matanya ke gua dong. Anjrit. Oke. Lu di mana ya? Ke WC lu. Wah anjir, berarti bener nih. Loh Mbak, kuli mana yang renov sekolahan jam 3 pagi gue bilang. Akhirnya dia diem. Oh ya maaf ya Pak, memang sesekali ada kejadian kayak gitu. Akhirnya gue pindah. Pindah ke
Ya pindah hotel, gue pindah, nggak berani lagi di situ gue. Oh. Itu paling. Om Indro sendiri ada nggak pengalaman-pengalaman kayak gitu? Lu bisa ngelihat apa sih? Ini gue lagi mikir dia di Solo loh. Solo? Kita di Solo nih pernah. Oh, jangan lu yang gedung-gedung kamar gue. Tergantung tanggal berapa dulu. Ntar dulu umur kita kan beda. Mana mungkin kita bareng-barengan kayak gitu. Iya juga ya. Kita kejadian zaman bujangan. Oh, dong. Kantor show. Haji Roma Irama. Bukan kuis. Ini mulu nih. Jangan. Kuis. Lanjut. Gimana juga kita pernah bujangan. Iya. Jadi bujangan nih, sama warkop segala macam nih. Cuman kan dapat kamar satu-satu nih. Iya. Itu kayak gitu diketok. Hampir sama, tapi kita di pintu. Itu. Tok 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 tok. Ya bentar. Oke. Ya kan. Gue biasa maaf kalau di ini pakai tangan dalam doang. Iya. Gue pakai tangan panjang dulu, baru gue buka. Set. Kagak ada. Gue kesel kali nih, kelamaan gue nutup tidur lagi. Baru bener tok set kita belum mengganti. Kita buka nggak ada kampretnya dikerjain gue. Dikerjain. Lo masih ngira ini temen Bukan, lo? beda waktu. Lo masih ngira ini temen? Temen ini kita tiduran kayak gitu. Diketok lagi tapi kita nggak buka tanah panjang. Set, kita langsung buka. Enggak Tuh. Kaget gua. Hei, dia bunyi. Lu masa nggak denger? Gue denger. Kalau kaget gue jadi kaget. Iya. Kaget gua. Gue denger kan. Iya kan? Gue terus pikir kampret deh gue dulu. Oke. Tidur lagi gue teriak tidur lagi. Set, tapi gue di sini nih, gue ini. Oke. Gue pengen tahu nih. Tok, gue buka, kagak ada. Anjir. Waduh. Kagak ada. Lu tahu nggak terus gue? Orang masih ada nggak tuh? Hah? Orangnya masih ada nggak? Nggak ada orangnya. Emang kagak ada. Itu di satu hotel di Solo juga. Karena kita semua rombongan di Pak situ. Jokowi nggak waktu itu? Apa? Wali kota Jauh. Ini lama banget jauh. Pak Jokowi belum lahir. Benar. Iya benar. Iya, apalagi punya ijazah belum. Ya kan belum lahir. Belum sekolah. Gua kan nggak bilang dia asli apa palsu. Iya benar. Ijazah. Belum lahir, belum sekolah. Ya, fokus. Jadi waktu itu Pak Jokowi Salah. lu makanya Bukan. Iya. Ini gangguin orang cerita mulu nih. Iya nih. Silakan dulu yang mandu deh sekarang. Tanya ke Ini Pak belum Jarwo. nih. Oh, Pak Ini kan Jarwo waktu belum itu, waktu Om Indro bujangan, waktu lu bajingan. Gangguin orang cerita. Gini aja, biar si Fajar aja yang mandu ya. Gua coba jadi mediatornya. Kenapa Bang? Kenapa? ujung-ujungnya 3. Pantas begitu ya. Iya. Nggak ajar. Nah, Pak Jarwo berarti belum nih ya? Iya. Kalau Pak Jarwo punya pengalaman nggak nakut-nakutin orang? Barusan saya korbannya barusan. Bisa dikoreksi nggak lu? Salah pertanyaannya. Tadi lu tanya pertanyaannya tentang pengalaman dia. Dia juga pengalaman. Kok gue nakut-nakutin orang? Gak ada. Dia nggak pernah nakutin orang. Dia pas ngaca aja istighfar dia. Lihat mukanya sendiri. Baca Yasin langsung. Wah, Coba langsung Jar, Oke. gua ngasih lo tugas yang paling berat untuk menggali cerita dari raja terakhir kita, Oke. Pak Jarwo. Ya, Pak Jarwo, langsung aja gimana pengalaman horor selama hidup? Dulu waktu kecil, pernah kecil lu, pernah. Gue pikir lahir langsung tua gitu lu. ya pernah orang namanya Ya kali, namanya juga nanya. nggak nanya lu nyakitin hati. Ah, males gua. Ya. Sabar. Gua baik. Sabar lu. Gua kalau ke atasan dikit kena mic. Iya. Benar itu benar. Itu bawah juga kena mic. Wireless kali. Wireless. Ngaku-ngaku lu. Ini serem lo ceritanya lo, gue tahu lo. Nah ini mau cerita ini. Lagi lama sih, mau cerita doang lama. Jadi waktu itu Itu dulu umur ceritanya serem banget, parah. Waktu itu umur gua
Kurang lebih ada sekitar umur 6 tahun lah kurang lebih. Iya. Nah, gue tinggal di Kota Duri. Oke. Itu kota kecil di Provinsi Riau. Iya, Itu jarak dari Pekanbaru ke Kota Duri itu sekitar 120 km. Naik apa ke Enggak, lu mau Naik cerita. mobil nggak ada urusan. Bukan, ini. lu Gue tinggal di Sejauh apa? Duri. Naik mobil. Ya kan, gua pengen tahu jaraknya seberapa. Nggak perlu tahu. Ya, orang mau dengar cerita. Bukan lagian juga aja, dengerin ini mau aja. cerita kita yang lagi digali cerita horor. Enggak. Lo kenapa cerita ilmu bumi? Tahu, 120 km. Supaya lebih detail, ntar gue jambak nih. Nggak bisa. Nggak bisa. Enggak, lo berarti ngeledek gua kalau jambak. Bukan soal gua nggak punya rambut. Gua punya rambut, tapi di situ kan sakit kalau dijambak. Enggak, lu makanya dengerin dong. Oke, boleh. Orang cerita malah dipotong-potong. Oh, tuh lu udah di Jakarta ya, deket Tebet. Enggak, aku di Duri. Bukit Duri lu bilang. Itu Bukit Duri, ini Duri. Kota Duri, namanya Duri, kota Provinsi kecil. Riau. Riau ya? Ya lah. Ya, itu Provinsi Riau. Ya, lanjut Pak Jarwo. Nah, umur 6 tahun, Iya. itu abang gua, dia iseng-iseng, itu di komplek perumahan itu di pinggir hutan, dia bercocok tanam. Itu waktunya mau maghrib. Oke. Itu sama cewek Pak Jarwo bercocok. Enggak. Beda ya? Ya kan konfirmasi doang. Iya kan nanya. Gila mau nonton bocil, bangun bocil. Ya jelas. Iya. Nah, jelang maghrib. Nah, sekarang masuk ke jelang maghrib. Iya. Nah, kalau dari Bang Arif, ya Yang ada mana? cerita lain nggak? Iya. Bang? Nah, Oh ya waktu Bang itu Arif aja. gua Iya. nginep di rumah temen gua kan. Benar. Tadi gua digangguin. Saya mau cerita nggak Iya, boleh. udah kan Iya. Bang Jarwo Kelamaan, bisa. Pak Jarwo. selesai. Udah habis waktu durasinya. Iya tuh. Belum klimaks. Oh, ya boleh, ayo silakan. Jadi lo ke tempat bercocok tanam. Habis itu? Ya. Nah, di sana pas maghrib gue nyusul sendirian ke sana. Nah, pas jelang maghrib, tiba-tiba gue itu orang kesurupan. Siapa yang suruh Mas? Lu. Saya. Enggak, lu kan sendiri kok lu kesurupan tuh agak aneh tuh. Itu, nah, lu dengerin lu ceritanya. Oke. Oh iya. Udah, gua namanya kesurupan itu dikejar itu. Seolah-olah itu yang ngejar itu setan. Oke. Padahal ternyata itu abang gua yang ngejar. Ketakutan gua. Oke. Sampai ke rumah. Kok bisa-bisa gua sampai di rumah padahal lagi kesurupan. Oke. Gua masuk kadang kamar mandi. Itu dikejar abang apa debt collector? Iya tuh. Dikejar abang gua. Abang gua profesi kerja kolektor. Oke, sampai rumah, masuk Sampai kamar rumah, mandi. Langsung ditangkap sama bapak gua. Ke kamar mandi lu. Iya. Nyamar jadi gayung. Sabun. Tangkap bokap lu nih. Nah, bapak gua lagi main sabun. Lagi mandi. Lagi mandi. Lagi susah. Iya, benar. Mandi. Langsung gua kenapa nih si Jarwo nih? Ditangkap. Diangkat digendong. Iya. Keluarlah. Pakai anduk dulu dong bokap. Enggak ya kan. Logikanya sih gitu harus. Iya Masih dong. ingat. Iya, ingat. Gendong nih, keluar. Keluar. Digendong. Gak lama gua sadar. Akhirnya dipanggil lah orang pinter. Apa? S2, S3? Orang pinter, kuliahnya tinggi dia. Bukan sarjana atau apa. Spiritual. Oh, spiritual. Orang pinter itu, kalau orang pinter tuh banyak ya. Iya. Orang pandai yang salah, susah. Oh. Makanya kayak misalnya di Senayan sono tuh orang pinter semua tuh. Iya. Oh, minterin orang maksudnya. Terus gimana? Masuk. Terus Panggil nih. Lanjut. keputusannya apa keputusannya? Nah, dipanggil lah. Wah, si anak bapak ini nginjak anak setan. Maksudnya? Masa Injek lu anak setan? lu nginjak lu sendiri? Nah iya, kan aneh. Masa lu gini? Injek. Gitu masa gitu? Ada Aneh tuh. Ada egg out. Masih kesurupan. Ini kesan horornya nggak ada dong. Oh iya. Sorry. Sorry bang. Oke. Nah, akhirnya dia dikasih tahu gue nginjak anak setan. Besoknya itu kaki gue bengkak. Gara-gara itu. Gara-gara sliding. Gara-gara nginjak setan. Anak setan itu bengkak sampai badan panas, bibir pecah-pecah. Panas dalam ya? Panas dalam. Akhirnya dikasih larutan. Nah,
itu cuma buat ini doang tadi itu. Ice breaking. Iya. Akhirnya dikasih cincau. Buat panas dalam tuh bagus tuh. Cincau biasa di dekat tempat gitu enak banget. Yang hijau ya. Gua tahu. Bukan yang hitam ya. Pakai santan. Ah persis. Sirup pink. Nggak ada lawan tuh. Minggir. Makannya ketoprak. Persis. Itu kombinasi maut tuh. Cincaunya taburin tai. Kok jadi jorok sih? Males. Terus intinya begitu itu gede, solusinya gimana akhirnya? Waktu kaki lu gede apa segala macam? Ya akhirnya diobatin sama si itu orang pintar itu. Yang bengkak yang kanan. Yang kanan. Akhirnya yang kiri suruh nginjek lagi biar sama gedenya. Kagak, masa menderita lagi dong gua. Ya biar sama Satu gedenya. doang. Diobatin terus? Diobatin. Akhirnya ya 1 minggu kemudian gua udah mulai alhamdulillah sembuh. Oke, kita kasih tepuk tangan. Nah, yang punya cerita horor juga nanti silahkan dikulik. Ini juga dokter kita. Oh kita hadirin anak Kita setan langsung yang panggil diinjak aja sama nih. Pak Jarwo. Jangan, tanya-tanya enggak. Tinggi lagi. Tinggi lagi. Ini kan Indah kan soalnya kan dokter sempet praktek juga kan? Iya kan sering di rumah sakit. Wah, di rumah sakit yang paling serem itu ruang administrasi. Ya, pas bayar. Ya kan? Itu paling horor ya. Bener, jadi religius kan pas lihat tagihan, astagfirullahaladzim. Ya nggak salah ya. Nggak salah, benar. Makanya pakai peserta BPJS. Mantep Kong Jarwo. Masuk, bisa built-in di sini. Ya bisa kalau built-in di kalau sini. nggak BPJS asuransi apa kayak begini. Masuk. Mantap. Bisa. Built-in bisa banget. Keren banget. Oke, sebenarnya yang aku inget ya waktu aku di forensik. Kamu pernah di forensik? Enggak kan kalau Kan zaman semua kan- sekolah kan muter keliling Anu kan. ya, koas ya. Iya, waktu zaman koas, waktu di rumah sakit keliling, aku tuh emang suka aja gitu sama pelajaran-pelajaran kedokteran. Jadi aku lumayan excited lah kalau misalkan belajar soal organ-organ gitu. Iya. Kebetulan di Bukan. organ tunggal kalau itu Organ Kong. tubuh. Nah, udah gitu ternyata di rumah sakit yang aku belajar itu mereka punya 14 kadaver. Asik, keren banget ada 14. Kadaver apa? Kongpedia. Kadaver adalah jenazah manusia asli yang diawetkan secara legal. Digunakan sebagai sarana pembelajaran penting di Fakultas Kedokteran untuk memahami anatomi tubuh secara nyata dan mendalam. Gimana? Jadi keisi kan? Udah gitu kita lagi belajar. Kebetulan ada satu yang selalu ngejagain si semua kadaver. Pantesan tuh soalnya kan aku kayak ngeliat mukanya pas segala macem lagi belajar nih kok agak ada panas gitu di sebelah kiri aku. Terus kata yang jaganya gini, iya sambil kalian belajar itu lagi pada ngeliatin kamu. Panas, waktu panas. Iya kayak anget gitu loh, Oh, lebih dia anget. ada rice cooker kali, ada yang nyolokin kali. Mungkin Maksudnya ya, anget mungkin. gimana? Kan itu kan sebenarnya ruangannya lumayan ber-AC kan. Oh dingin. Dingin sebenarnya, tapi tuh kan aku kadang pindah-pindah loh, kok belah sini agak anget gitu. Oke. Tapi nggak tahu ya, percaya nggak ya percaya nggak percaya sih sebenarnya. Oke. Kayak gitu. Gara-gara ini gue boleh cerita satu nggak? Boleh. Gue tuh pernah ngangkat kisah horor, hutan gundul dicukur setan gundul. Wah, siapa lagi? Lu bikin Bukan. Bukan lu. Bukan lu, Nggak semua yang gundul lu. Nggak semua. Nggak semua yang ngundulin hutan. Iya. Ada yang nggak ada poninya. Terus apa tuh? Nah ini sebenarnya misteri juga sih Om. Ada satu kepercayaan masyarakat gitu di Indonesia. Jadi hutan itu tempatnya roh-roh, leluhur, Iya. dangyang, lelembut. Iya. Kalau itu dirusak, mereka tuh biasanya akan marah dan nyerang manusia. Dengan cara si manusianya ini bisa jadi sakit, kesurupan dengan sifat setanan. Nah tapi di satu sisi, di bagian belah Indonesia yang lain, ada hutan yang gundul. Nah dicukurnya sama setan gundul. Nah pertanyaan misteriusnya adalah setan gundulnya itu siapa?
Jangan lihat gue lo. Ingat doang. Oke, gua ngerti ini maksudnya ini. Iya. Ya, Nggak ada ya, izin ya, maksudnya apa? Anak antrop nih ceritanya. Iya, iya. Belum diakuin sih sampai sekarang. Belum diakui. Sama tuh setan gundul. Setan banget. Tapi balik lagi ke lo tuh kalau misalnya lagi cerita-cerita horor kayak gini, kan views lo juga bagus, subscriber lo juga gede gitu. Pernah nggak sih waktu ada narasumber datang ke tempat lo, cerita-cerita, terus begitu dia pulang ada sesuatu yang ketinggalan di tempat lo? Gue pernah dikasih tali pocong sama narasumber gue. Untuk apa? Jadi dia seorang pemandi jenazah gitu di Malaysia. Nah dia pernah ngalamin situasi, sebenarnya udah dikuburin nih jenazahnya gitu. Karena keluarganya itu nggak punya uang lah. Nah tapi suatu ketika dia nelpon lagi, udah jenazahnya kita bawa pulang deh, nih uangnya udah ada gitu. Nah dibawalah pulang, sebelum dibawa pulang kan dibersihin dulu kan. Ya. Kain kafannya diganti, nah tali pocongnya sama kain kafannya diambil sama dia disimpan. Oke. Terus dia bawa tuh ke studio RJL kan. Ya. Nah gue dikasih tuh tali pocongnya buat gue katanya. Untuk kenang-kenangan. Untuk kenang-kenangan. Itu ada gunanya nggak sih maksudnya? Ada fungsinya Ada nggak fungsinya sih? nggak sih? Fungsinya mungkin ini jadi pengingat pengalaman dia pernah jadi pemandi jenazah gitu ya. Dan buat gua juga Itu kan tertinggal gitu ya. Iya. Tali pocong itu lu merasakan nggak efeknya apa? Iya, ada nggak? Kejadian-kejadian aneh mungkin apa? ya satu kantor gua takut-takutin tuh gua kasih. Pada takut gitu. Itu nggak ada yang ikut atau gimana ya nggak tahu sih ya. Iya, iya. Mimpi Ada yang buruk ikut itu gitu, mimpi mistis. Jadi justru mimpi buruknya itu pas di awal-awal obrolan malam Jumat season 1 sih. Iya. Jadi kan narasumber, kalau gue narasumber bukan gue kasih skrip gitu kan. Jadi si Ngalir narasumber menceritakan fenomena yang dialamin sama dia gitu. Iya. Bukan yang gue suruh dia ngarang gitu. Nah pas gue dengerin, ceritanya serem semua kayak cerita film gitu ya. Yang pas narasumber gue undang gitu. Sampai akhirnya satu momen, setiap jam 3 pagi tuh gue kebangun gitu. Pas gue kebangun tuh kayak suara genteng tuh dang gitu. Berisik lah gitu. Nah akhirnya gue ngopi tuh sama teman gue daripada gue nggak bisa tidur kan. Nah disitulah gue ngobrol, bro kacau nih gue kata dia. Kacau nih gue bilang ke dia gitu kan. Kacau kenapa? Gue setiap jam 3 pagi tuh kebangun, gue bilang kayak gitu. Apa gue ketempelan apa gimana ya? Nah terus dia bilang, Harusnya lu bersyukur, kata dia. ya lo harusnya bersyukur karena katanya nggak semua orang bisa bangun jam 3 pagi. Oh, disuruh tahajud ya? Cakep. Jadi di situ Bener ya? temen gue bilang kayak gitu. Iya. Lu tahajud aja. Nah akhirnya gara-gara dia ngomong kayak gitu, setiap gue jam 3 kebangun, akhirnya malah nggak mikir ke arah sana gitu. Udah sekalian sholat aja. Iya, aku sih setuju gitu kak. Gitu juga ya. Tapi Aku anyway, sangat ini- positif ini tinggi. fun Itu fact menurut gue hikmah ya. Iya. Bukan efek dari itu, tapi lebih kepada hikmahnya. Jadi mungkin di pihak lain ada yang berpikir bahwa ada hal-hal yang mistis untuk itu, tetapi ketika dapatnya ke lo dijadikan hikmah itu sih menurut gua keren ya. Keren. Dan ini ada fun fact ya. Ini nggak lo buat-buat kan? Sumpah? Ya, jadi lo yang cerita kasih tahu. Tadi ada apa? Waktu kita lagi cerita ada apa, guys? Itu tadi itu pas mati semua sempat mati makanya tadi ada cekcok di belakang Tuh. Bisa built-in di sini. Ya bisa kalau built-in di kalau sini. nggak BPJS asuransi apa kayak begini. Masuk. Bisa. Udah cek token belum? Habis lagi tokennya. Nah, tapi biasanya pernah gitu nggak di studio lo? Kalau lagi cerita yang terlalu serem, terus ada fenomena ke alat digital lo atau ke alat syuting lo? Jadi gue pernah syuting di Alas Roban jam 12 malam. Oke. Jadi waktu itu dapat narasumber, ini di tengah hutan ya. Ya. Dia ini pernah ke warung gaib. Ke warung gaib. Jadi dia lewat Alas Roban gitu. Nah terus dia berhenti di sebuah warung. Ya. Nah dia kesana, dia makan segala macem. Ceweknya tuh cantik-cantik gitu loh. Oke. Selesai dia kayak biasa aja. Tapi pas besok dia kesana lagi, warungnya nggak ada. Wow. Dia tanya ke warung yang dia datengin, kata warung yang dia datengin, nggak ada, saya warung satu-satunya di sini gitu. Oke. Pas dia ke tempat bawah itu sama yang punya warung, dilihat. Apa ini kan hutan belantara, nggak ada warungnya gitu. Nah pas gue lagi syuting selesai itu kan, ternyata suara gue doang yang kerekam, suara dia nggak kerekam. Anjir, ulang lagi nih gue syuting gitu kan. Iya. Nah setelah selesai itu, Pak, mohon maaf nih ulang lagi ya Pak, gue bilang kayak gitu kan. Aduh, saya udah diteleponin istri nih mau buka warung, kata dia gitu. Sebentar lagi deh Pak, sebentar Pak, yang tadi nggak kerekam gitu. Udah kita take syuting, tiba-tiba ada suara motor, cop, brum 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 brum, berhenti di depan tempat syuting. Iya. Aduh siapa lagi nih motor gitu.
Ternyata istrinya ngamuk-ngamuk. Gaya-gayaan lu syuting kata dia. Bawa bola nggak bininya? Nggak bawa sih. Tapi dia bilang intinya cepet buka warung kata dia. Terus akhirnya si narsumnya bilang, Mas maaf ya kata dia, rumah tangga saya terancam nih kata dia. Pulang dia. Di situ gue bengong kan. Aduh, narsum gue hilang dah. Itu sih nggak kerekam tuh si suaranya. Tapi ada Jadi itu orang atau bukan nggak ketahuan tuh ya? Itu orang sih, Orang pasti. orang. Tapi suaranya itu yang nggak kerekam kenapa? Nah, ya makanya justru itu kan. Iya. Itu orang bukan. Oh iya benar juga ya, bisa jadi ya. Ya, makanya itu orang atau bukan? Bisa jadi ya. Nah, lo ada yang mau lo tanyain nggak ke Fajar nih dari Engkongkong atau dari Indah? Silakan. Mumpung orangnya lagi ada di sini, pasti pengalaman horornya segudang nih. Kita Aku deh Kak. boleh. Aku mau nanya dong, kayak kalau dari kakak pernah nggak sih nemuin kisah dari orang atau pribadi, tapi ini tuh berbeda negara? Soalnya aku pernah sih. Hantunya yang beda negara. Iya, aku nggak tahu sih kata orang-orang itu digangguin soalnya sampai 3 kali, mirip deh kayaknya ceritanya tadi sama orang siapa ya yang kayak digangguin pas bobo sampai 3 kali. Oh itu, Bang Arif. Digangguin Bang Arif. ini apa di? Pas aku di Cina. Oh pas di Cina. Oh, lo lagi di luar negeri dan lo Iya, mengalami Bos. pengalamannya itu di Cina waktu itu. Iya. Terus aku tuh tipikalnya kalau aku ya positifnya, kalau menurut aku kalau aku nggak ngeganggu harusnya nggak boleh diganggu. Jadi aku suka marahin balik kan. Terus Vampir ya? Bentuk vampir nggak? nah aku tuh nggak tahu Bang. Aku tuh nggak bisa lihat gitu-gitu Vampir juga. itu dari Jogja itu. Kenapa tuh? Nah, kenapa tuh? Kenapa tuh vampir dari Jogja tuh? Kenapa dari Jogja? Ayo, kamu jawab. Kamu jawab nih. Oh, dia migrasi Kak. Kan ada lagunya. Apa tuh? Vampir malam di Jogja. Hampir. Itu gimana ceritanya yang vampir itu? Tadi kemana aja? Iya. Masa diulang? Ntar syuting lagi yang tadi kan nyanyi Iya, doang. tadi nyanyi doang. Ini kan itu yang Berarti vampir. lintas negara ya dia? Ada, udah. Ini ceritanya di Cina ya? Iya. Lo gimana? Kan? Lo gimana nanggepin ya? Pernah nggak ada cerita dia pernah digangguin di luar negeri gitu? Aduh, gue lupa ya di luar negeri ada sih kalau nggak salah, tapi ceritanya gue lupa deh. Tapi ada juga, tapi yang jelas gue pernah ngundang Iya. orang Jerman yang neliti kuntilanak. Wih, Oh ya? interest dia. Dia neliti kuntilanak, tapi dia antropolog juga ya. Antropolog. Oke. Sampai akhirnya ditemukan ternyata asal-usul kuntilanak itu dari Pontianak. Oke. Jadi dulu kisahnya Sultan Syarif ketika dia ingin mendirikan kota Pontianak, dia banyak menghadapi tantangan-tantangan kayak perompak sama si kuntilanak ini sendiri gitu loh. Oke. Akhirnya ditembak karena meriam tuh Iya. dan berhasil menang, lalu didirikan kota Pontianak. Makanya sampai hari ini peringatan tembak meriam itu masih ada di Sungai Kapuas untuk memperingati hal tersebut tuh. Oke. Mungkin yang closing statement aja kali ya dari masing-masing. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bang Arif atau dari Pak Jarwo atau mungkin dari Om Indro atau dari Indah untuk Fajar gitu kalau soal-soal yang begini mungkin. Ini kan sekarang kita selalu berpikir kayak tadi dia Betul. ngomong mau percaya nggak percaya gitu kan. Nah, Iya. gitu. Kalau menurut aku secara budaya, Betul. Indonesia itu memang kaya banget seperti itu. Sempat tadi bilang kan di Thailand segala ada. Betul. Jadi kalau buat aku sebagai manusia yang ya artinya belum pernah diajarin hal-hal kayak gitu, menangkap itu memang sebagai budaya aja. Ya terserah budaya seperti apa, kita nggak bisa bilang apa-apa terhadap sebuah budaya kan. Kerennya lagi bahwa budaya itu kemudian bisa mempengaruhi pikiran kita nih yang ini nih. Iya. Ya ada yang percaya kemudian, ada yang kemudian berkembang menjadi muja, ada yang berkembang menjadi ketakutan kan. Hal itu aja sih sebetulnya. Menurut aku ya itulah dunia ini gitu. Betul. Ya, Jadi horor gitu. kalau kita kasih tepuk tangan dulu buat closing statement dari Om Indro. Jadi kalau kayak gini mah menurut gua kalau lo bawanya ketakut ya jadinya takut. Kalau kita bawanya ke informasi jadinya informasi. Kalau misalnya mau nonton cerita horor dengan perspektif yang unik langsung aja lihat ke channelnya Fajar di RJL 5. Gokil. Kita kasih tepuk tangan dulu. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya. Hai. Ada Indro, ada Jarwo, Arif Indro. Yang penting ini dia opening song tentang